Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang kode etik guru. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 24241032. Saya Daniel Aditya dengan NIM 24241179. Saya Jamis Cawan dengan NIM 24241038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Jadi saya akan menjelaskan tentang kode etik guru, mulai dari pengertian, fungsi, isi, dan profesionalisme guru. Jadi saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Kode etik guru itu merupakan seperangkat norma, nilai, dan aturan moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan profesinya sebagai seorang guru. Nah, kode etik ini bertujuan menjaga martabat profesi guru, melindungi peserta didik, dan menciptakan proses pendidikan yang bermutu dan berintegritas. Di Indonesia itu, teman-teman, kode etik guru ini berkaitan erat dengan peran guru sebagai profesional, sebagaimana diatur dalam PGRI. Mungkin teman-teman ada yang tahu PGRI itu apa? Tidak. Jadi PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang disingkat sebagai PGRI. Nah, secara umumnya teman-teman, kode etik guru merupakan suatu pedoman sikap dan perilaku yang harus dipatuhi guru dalam menjalankan tugas pendidikan, membimbing peserta didik, berinteraksi dengan masyarakat, menjaga profesionalisme, dan mempertahankan kehormatan profesi. Yang kedua, di sini ada fungsi kode etik guru. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya fungsinya. Jadi fungsinya itu yang terpenting aja ya kita harus sebut. Yang pertama itu pedoman sikap dan perilaku guru. Bagaimana kalau teman-teman besok yang ingin menjadi guru, nah kita harus menjaga pedoman sikap dan perilaku sebagai calon guru. Yang kedua, menjaga nama baik profesi. Ini menjaga nama baik profesi ini di mana kita menjaga nama baik seorang guru, biar kita dinilai orang baik. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi teman-teman, meningkatkan kualitas pendidikan itu seperti apa? Contohnya begini. Jika kita belajar sesuatu, kita mengajarkan sebagai seorang guru, kita harus siap merubah pelajaran kita atau kita menambahkan sedikit sebagai seorang guru, sehingga kualitas pendidikan secara tahun per tahun itu akan berubah, akan meningkat dari yang awalnya cuma nyata, baca buku segala macam, besok udah belajar menggunakan proyektor penjelasannya. Yang ketiga, melindungi hak peserta didik. Yang dimaksud melindungi hak peserta didik ini teman-teman. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus bisa melindungi siswa kita. Contohnya siswa kita ingin bertanya, siswa kita ingin menyarankan sesuatu, itu kita harus menerima dan kita harus memberikan feedbacknya lagi. Dan yang terakhir ini ada dasar penilaian profesionalisme. Kita masuk ke tujuan kode etik guru. Kita masuk ke prinsip-prinsip etik guru, kode etik guru. Nah, teman-teman, kalau prinsip kode etik guru itu yang pertama itu adalah profesionalisme. Mungkin teman-teman belum tahu, profesionalisme itu dalam kode etik guru bagaimana harus bekerja sesuai profesi dan standar pendidikan. Yang kedua ada tanggung jawab. Nah ini teman-teman, tanggung jawab ini yang dimaksud ini, guru itu bertanggung jawab
Dan yang ketiga itu dalam kode etik guru, prinsip yang ketiga kejujuran. Ini kejujuran nih dalam guru ini hal yang wajib karena bersikap jujur dalam penilaian maupun tindakan sebagai seorang guru. Yang keempat, keadilan. Keadilan ini bukan khusus, lebih tepatnya untuk menyeluruh semua siswa. Jadi guru itu bisa menolerir semua siswa agar diperlakukan sama tanpa diskriminalisasi. Yang kelima, ada keteladanan. Keteladanan itu guru harus menjadi contoh perilaku yang baik. Yang keenam, ada keberhasilan. Kerahasiaan. Jadi yang keenam ini tentang kerahasiaan ini, gimana cara guru agar informasi pribadi siswa itu harus dijaga. Karena ada aja anak murid atau siswa-siswa tersebut menyampaikan sesuatu yang bersifat pribadi. Dan di situ kerahasiaan ini harus dipegang dalam prinsip. Dan yang terakhir itu ada humanisme. Humanisme ini cara guru menghormati hak dan martabat peserta didik siswa. Jadi kita walaupun kita seorang guru, kita juga harus menghormati siswa kita karena mereka juga mempunyai hak dan martabat sebagai seorang siswa atau peserta didik. Berikutnya teman-teman ada yang namanya penerapan kode etik guru. Masih kalau penerapan kode etik guru kan belum tahu sebenarnya. Ini saya berikan contoh beberapa penerapan kode etik guru. Contoh posisinya itu sebagai seorang guru, walaupun kita seorang guru yang memang sudah profesionalisme, kita harus memberikan contoh positif. Salah satunya itu guru datang tepat waktu. Kebanyakan kan guru atau dosen segala macam itu tidak datang tepat waktu, teman-teman. Walaupun ya mereka mengatur waktu, tapi itu salah satu profesionalisme kita sebagai seorang guru. Yang kedua itu menilai tugas secara objektif. Jadi teman-teman sebagai seorang guru kita harus bisa menilai tugas secara objektif. Misalnya teman-teman ada siswa mengerjakan tugas, teman-teman ini harus mengevaluasi dulu tugasnya. Harus objektif dan mengevaluasi tugas baru bisa melakukan penilaian. Yang ketiga itu menghindari kekerasan dalam pelajaran. Ada juga contoh pelanggarannya dalam kondisi siswa. Yang pertama, memberikan hukuman fisik yang berlebihan. Itu tidak boleh. Yang kedua, meminta imbalan nilai. Ada. Sebagai seorang guru, justru kita harus memberikan apresiasi kepada calon
siswa semua harus masuk grup walaupun media sosialnya orang tua. Yang ketiga, menghormati privasi peserta didik secara pelan. Jadi namanya siswa dan juga sebagai calon guru itu kan mereka mempunyai bidang masing-masing dan mempunyai cara masing-masing. Jadi kita harus menghormati privasi. Yang terakhir itu kira-kira kita pentingnya guru itu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Kita langsung masuk kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulan politik guru itu penting untuk menjaga profesionalisme. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, profesionalisme itu beberapa aspek. Terus membentuk karakter siswa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta bermutu. Guru itu bukan hanya pengajar, tapi juga teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Sudah selesai saya menjelaskan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Paham? Sudah paham? Paham. Sekian mungkin penjelasan saya dari Raditya dengan NIM 2424 1179. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas materi tentang politik guru ya. Kemudian dia fungsi, isi, dan profesionalisme guru. Teman-teman ada yang paham apa itu politik guru di sini? Belum. Pengertian politik guru itu yaitu seperangkat aturan dan pedoman perilaku guru, menjaga kehormatan profesi guru dan membangun guru bertindak profesional dan bermoral. Ada juga beberapa fungsi dari etika guru, yaitu pedoman sikap dan perilaku guru, menjaga nama baik profesi, meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi hak peserta didik, dan dasar penilaian profesionalisme yang diri. Terus etika guru terhadap peserta didik. Sebenarnya etika guru terhadap peserta itu bukan hanya ke peserta didik, ada juga ke sesama guru, ke masyarakat, dan orang tua dan sekolah. Tapi kali ini kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari peserta didik. Etika guru terhadap peserta didik itu ada 5, yaitu menghormati hak dan martabat mahasiswa, bersikap adil kepada semua siswa, menjadi teladan dalam berperilaku, membimbing dengan sabar, dan menjaga kerahasiaan siswa. Terus kesesama gurunya. Terus kita ke etika guru kesesama guru, yaitu ada 4 juga: saling menghargai antar guru, bekerja sama dalam kegiatan sekolah, tidak menjatuhkan rekan kerja, dan menjaga komunikasi yang baik. Terus kita ke etika kepada orang tua dan sekolah, etika guru terhadap orang tua dan sekolah, yaitu 1, menjalin komunikasi sopan dengan orang tua, mengajak kerjasama dengan mendidik anak, mematuhi aturan sekolah, dan mendukung program sekolah. Terus yang terakhir itu etika guru terhadap masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama, menjadi teladan di lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga sopan santun, dan tidak merugikan masyarakat. Kalau udah sampai situ mungkin ada yang mau dipertanyakan?
Tidak? Tidak ada? Saya bukan. Oke, silakan Mas Nadi apa? Jadi pertanyaan saya, mengapa kode etik guru penting dalam dunia pendidikan? Mengapa kode etik guru penting dalam dunia pendidikan? Oke. Mengapa kode etik guru penting dalam pendidikan? Yaitu untuk berbagai aspek, untuk mencakup berbagai aspek hubungan sosial dan profesional guru dalam kehidupan sehari-hari. Karena hubungan guru dengan siswa itu merupakan bagian yang terpenting dalam dunia pendidikan, dan juga itu guru harus mampu menjadi pendidik sekaligus pembimbing yang baik. Makanya dari situ etika guru dalam pendidikan itu sangat penting sekali. Terus ada lagi yang ditanyakan? Itu aja. Aja. Kita lanjut berarti ya. Terus kita ke profesionalisme dulu. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru dalam menjalankan tugasnya secara kompeten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi keahlian pendidikan. Guru profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga memiliki keterampilan mengajar, PPD yang baik, serta kemampuan sosial yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru profesional harus memiliki 4 kompetensi utama, yaitu 1 kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Ada juga ciri-ciri guru profesional. Ada 4, yaitu yang tadi saya sebutin, ya, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan sosial. Oke, kita jelasin apa, mungkin ada yang paham di sini apa itu kemampuan yang saya sebutkan tadi. Kompetensi mungkin ada yang tahu? Tidak ada? Oke, saya jelasin ya. Kompetensi pedagogik itu yaitu kemampuan guru dalam memahami peserta didik dan mengolah pelajaran. Contohnya itu memahami karakter siswa, membuat TPP atau modul ajar, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Kedua itu kompetensi profesional, kemampuan guru dalam menguasai materi pelajaran sesuai bidangnya. Ya, guru harus memahami konsep materi secara mendalam, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Dan ketiga, kompetensi kepribadian, kemampuan guru dalam menunjukkan kepribadian yang baik dan menjadi teladan. Ada ciri-cirinya, yaitu sabar, kebijaksanaan, dewasa, jujur, dan berwibawa. Terakhir itu kompetensi sosial, kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Guru harus mampu berkomunikasi dengan siswa, bekerjasama dengan guru lain, dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Terus tantangan di era digital modern itu banyak sekali, ya teman-teman. Kalian tahu kan sendiri sekarang di mana era modern sekarang, yaitu perkembangan teknologi pembelajaran semakin meningkat, perubahan karakter peserta didik, persaingan kualitas pendidikan, dan etika penggunaan media sosial. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa, siswa-siswa yang bergantung pada teknologi dan media. Terus gimana sih cara upaya meningkatkan profesionalismenya? Yaitu dengan 4 cara. 1. Mengikuti pelatihan dan seminar, belajar teknologi pendidikan, aktif dalam organisasi profesi, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Mungkin sampai situ materinya ada yang atau mungkin ada yang dipercatakan. Alhamdulillah kalau paham. Terima kasih ya, untuk hari ini kita selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iyo Agustiawan dengan NIM 24241038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kode etik guru dan profesionalisme guru. Materi ini penting karena guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan masa depan peserta didik. Kita masuk ke materi yang pertama, pengertian kode etik guru. Seperangkat aturan dan pedoman perilaku guru, menjaga kehormatan profesi guru, membantu guru bertindak profesional dan bermoral. Kita lanjut ke sesi kedua, fungsi kode etik guru. Pedoman sikap dan perilaku guru, menjaga nama baik profesi, meningkatkan kualitas pendidikan, melindungi hak peserta didik, dasar penilaian profesionalisme. Etika guru terhadap peserta didik. Menghormati hak dan martabat siswa. Terus bersikap adil kepada semua siswa, menjadi teladan dalam perilaku, membimbing dengan sabar, menjaga kerahasiaan siswa. Etika guru terhadap sesama guru. Guru harus saling menghormati, menjaga hubungan baik, bekerja sama, tidak menjadikan rekan kerja. Kita masuk ke etika guru terhadap sesama guru. Guru harus saling menghormati, menjaga hubungan baik, terus bekerja sama, tidak menyatukan rekan kerja. Etika guru terhadap orang tua dan sekolah. Menjalin komunikasi sopan dengan orang tua, mengajak kerjasama, mendidik anak, mematuhi aturan sekolah, mendukung program sekolah. Etika guru terhadap masyarakat. Menjadi teladan di lingkungan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjadi sopan santun, tidak merugikan masyarakat. Kita masuk ke profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah kemampuan guru menjalankan tugas secara kompeten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan standar profesi pendidikan. Guru profesional tidak hanya menguasai materi pelajaran, tapi juga memiliki keterampilan mengajar dan kepribadian yang baik. Kompetisi guru profesional ada 4, yaitu kompetisi pedagogi, kompetisi profesional, kompetisi pribadi, kompetisi sosial. Di sini ada yang paham? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri guru profesional. 1. Menguasai materi pelajaran, mampu mengajar dengan baik, disiplin dan bertanggung jawab, menjadi teladan, mengembangkan diri. Tantangan di era modern. Perkembangan teknologi pembelajaran, perubahan karakter peserta didik, persaingan kualitas pendidikan, etika penggunaan media sosial. Upaya meningkatkan profesionalisme, mengikuti pelatihan dan seminar,
belajar teknologi pendidikan, aktif dalam organisasi profesi, melakukan evaluasi pembelajaran. Baik, apakah ada yang bertanya? Saya Pak, Ya. mungkin tadi saya kurang mendengar atau saya nggak paham itu apa itu kompetensi pedagogik Pak. Kompetensi pedagogik itu seperti kemampuan guru dalam memahami siswa, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasil belajar agar proses belajar berjalan lebih efektif. Contohnya, guru mengetahui bahwa ada siswa yang lebih cepat paham jika dijelaskan dengan gambar. Guru membantu siswa yang lambat memahami materi dengan penjelasan ulang secara pelan. Gimana? Paham Pak. Oke. Baik, kita masuk ke kesimpulannya atau yang terakhir. Beretik dan profesionalisme saling berkaitan. Guru harus menjaga sikap dan tanggung jawab. Profesionalisme meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, sekian penjelasan materi tentang kode etik guru dari saya. Kurang dan mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.